saya pernah nawar ikan gitu ya. Wah, ini berapa gitu. Wah, kok mahal kok. Kalau mau murah ngambil sendiri di laut gitu ya. Terus mau jawab apa gitu ya. Jadi jangankan Pak Mahfud yang memang profesor, yang memang guru besar hukum tata negara gitu ya. Kalian kalau ngadepin tukang becak di Madura atau di pasar gitu ya, yang bukan profesor, belum tentu kalian menang itu kalau jawab, kalau debat-debat gitu ya. Selamat malam semuanya. Kali ini saya ingin membahas terkait Mahfud MD yang belakangan ini lagi dibicarakan oleh banyak orang. Ya, karena Pak Mahfud ini datang ke DPR menghadapi satu komisi dan semua jawaban-jawabannya itu susah untuk dipatahkan, susah untuk dibantah. Semua pertanyaan anggota DPR dijawab sama Pak Mahfud dan semua ancamannya diancam balik sama Pak Mahfud. Jadi memang seseru itu gitu. Dan ketika Pak Mahfud diminta untuk menarik ucapannya terkait Markus, karena Pak Mahfud sempat menyebutkan bahwa DPR itu dulu sempat ada kasus Markus, makelar kasus gitu. Anggota DPR menjadi makelar kasus. Nah, ada anggota DPR yang nggak terima. Atria Dahlan ini nggak terima. Tolong dicabut itu, Prof. Itu menghina kami anggota DPR hari ini, katanya. Tapi Pak Mahfud nggak mau. Enggak, itu udah bener. Udah bener itu. Dulu memang ada katanya. Dan bahkan jejak digitalnya itu masih ada. Ini saksinya ada nih, Pak Beni ada waktu itu. Jadi nggak mau saya cabut. Jadi jawaban-jawaban Pak Mahfud ini menyenangkan sekali gitu ya. Menyenangkan banyak orang yang selama ini kayaknya memang nungguin DPR diajarin gitu. Diberikan pelajaran gitu. Karena ketika Pak Mahfud datang ke DPR, ini seperti seorang dosen yang datang ngajarin mahasiswa yang sebelumnya bolos atau nggak masuk kuliah. Dia ajarin satu-satu. Tapi sebagian lain mungkin banyak juga orang yang suka dengan Pak Mahfud gitu, yang dianggap tegas, berani, dan frontal sekali. Banyak orang yang suka dan kemudian menganggap bahwa Pak Mahfud ini layak untuk maju sebagai capres atau cawapres 2024 gitu. Dan bagi saya gitu ya, sebagai sesama orang Madura, sebagai tretan Madura gitu ya, saudara, ya saya juga ikut bangga dan senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mahfud di Indonesia ini. Meskipun di sisi lain gitu ya, sebenarnya gitu ya, dari kacamata sebagai sesama orang Madura gitu ya, apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud itu normal. Artian banyak orang Madura yang memang karakternya kayak gini gitu. Yang frontal, berani, tanpa tedeng aling-aling. Tanpa basa-basi, langsung gas gitu ya. Itu banyak, dan itu memang jadi karakter gitu. Banyak orang Madura yang karakternya mirip-mirip seperti Pak Mahfud MD ini. Dan ketika orang Madura itu sudah disenggol soal harga dirinya, dipertanyakan soal posisinya gitu ya, itu memang itu nggak bisa dikompromi gitu. Jadi kalau bagi masyarakat Madura gitu ya, kalau kita disinggung atau dipermasalahkan harga diri kita, dicemarkan nama baik kita, apapun konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi, itu akan dihadapi gitu. Karena orang Madura itu nggak bisa ngawang-ngawang, nggak bisa ngambang. Harus jelas gitu. Semua permasalahan itu harus selesai. Selesai antara kamu yang salah atau dia yang harus minta maaf. Harus selesai intinya. Nggak bisa ngawang-ngawang dan nggak ada penjelasannya gitu. Nah hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud di DPR, itu kan jelas sekali. Data-datanya lengkap dibawa. Dan seberani itulah seorang Pak Mahfud MD, dan ya banyak juga orang Madura yang seperti itu. Karena di Madura gitu ya, kalau kita sudah disinggung soal harga diri, itu apa ya, itu nggak ada apapun konsekuensi atau risiko yang kita takuti gitu. Kalau sudah menyangkut nama baik gitu. Makanya di Madura ketika ada perselingkuhan misalkan gitu ya, itu pasti konsekuensinya mati, itu salah satunya gitu. Dan misalkan ada kasus gitu ya, perselingkuhan, ini banyak cerita kayak gini. Ada orang yang selingkuh atau gangguin istri orang gitu ya, terus kemudian yang salah ini didatengin sama suaminya, terus dibunuh. Itu sekeluarga, teman-temannya, saudara-saudaranya, nggak ada yang belain, nggak ada yang berani belain gitu. Karena kalau yang salah ya udah dibiarin gitu. Nah, di Madura semua permasalahan itu bisa dibicarakan kecuali satu, harga diri.
Kalau sudah menyangkut soal harga diri, apapun akan dihadapi. Nah, apa yang disampaikan oleh Mahfud MD di DPR kemarin, itu karena selama ini beberapa minggu terakhir gitu ya, Pak Mahfud itu kan sempat diserang-serang oleh banyak orang yang dipertanyakan soal data-data yang sudah dia sampaikan terkait 300 triliun itu gitu. Karena banyak orang yang meragukan. Jangan-jangan ini data-data yang salah. Jangan-jangan Pak Mahfud itu ngarang-ngarang cerita. Ya karena sebelumnya juga kan sempat dibantah sama Sri Mulyani bahwa dalam kasus 300 triliun yang disampaikan sama Pak Mahfud itu kan Sri Mulyani awalnya gitu ya sempat ngelak gitu. Oh, saya nggak tahu itu angka dari mana katanya. Dan bahkan ada satu titik, satu momen yang menurut saya ini menjadi apa ya, semacam satu alasan kenapa Pak Mahfud seberani ini sekarang gitu. Karena ketika Sri Mulyani sempat membantah terkait angka nominal 300 triliun yang kemudian menurut dia dia nggak tahu angka itu dari mana. Terus kemudian kan sempat Ibu Sri Mulyani ini datang ke kantornya Pak Mahfud dan meminta, bukan ke kantornya, Pak Mahfud yang diundang ke Kementerian Keuangan kalau nggak salah gitu ya. Dan kemudian bertemu dengan Pak Mahfud dan menanyakan soal 300 triliun itu dari mana gitu. Tapi nggak ketemu kata Ibu Sri Mulyani gitu. Sehingga dalam pernyataan resminya dengan Pak Mahfud di sebelahnya, itu Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, saya masih belum mendapatkan data itu. Sehingga waktu itu, wajah Pak Mahfud itu sempat kayak apa ya, kayak dianggap bohong sama orang-orang gitu. Sempat kehilangan muka kayaknya gitu. Karena orang-orang ngiranya Pak Mahfud ini nggak punya data yang benar, cuma ngarang-ngarang aja itu ceritanya gitu ya. Karena Ibu Sri Mulyani waktu itu membantah soal 300 triliun dan ada Pak Mahfud di sebelahnya. Nah, waktu itu jawaban Pak Mahfud simpel gitu. Ya karena mungkin data yang disampaikan ke Menko Polhukam dengan Ibu Menteri Sri Mulyani ini berbeda. Mungkin nggak sama yang disampaikan oleh PPATK gitu. Dan kemudian setelah itu ya kita akan undang Ibu Sri Mulyani dan PPATK untuk melihat data-data ini katanya. Simple. Tapi waktu itu kan kemudian orang nyerang Pak Mahfud. Oh, jangan-jangan bohong. Jadi bagi Pak Mahfud MD kayaknya gitu ya, sebagai sesama orang Madura, saya melihat bahwa ketika dia dipertanyakan, dianggap bohong dan seterusnya, itu kemudian membuat dia itu harus membuktikan betul gitu bahwa apa yang disampaikan terkait tindak pidana pencucian uang ini itu memang benar adanya dan memang benar 300 triliun gitu. Dan ternyata benar gitu. Setelah pertemuan kedua gitu ya, ketiga kalau nggak salah, diundang PPATK, diundang Sri Mulyani gitu ya. Akhirnya dijelaskan sama Pak Mahfud bahwa memang benar ada transaksi mencurigakan ini dan totalnya nggak cuma 300 ternyata, 349 triliun rupiah. Dan ternyata memang pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan itu ada yang terlibat gitu. Karena dibagi menjadi 3, ada yang aparat hukum gitu ya, terus kemudian ada yang Kementerian Keuangan, dan ada juga yang pihak swasta atau pengusaha. Nah, di pihak Kementerian Keuangan ini, pegawai Kementerian Keuangan ini yang terlibat dalam, yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana pencucian uang itu, gitu ya, itu juga mencapai 33 triliun kalau nggak salah. Jadi memang cukup besar, meskipun yang lebih besar itu ya di kelompok pengusaha atau aparat hukum yang lain, gitu. Sehingga dari pernyataan Pak Mahfud itu dia sedang ingin menunjukkan bahwa apa yang dia sampaikan itu benar gitu. Nggak salah dan nggak seperti yang diomongkan oleh orang-orang. Nah, ketika ditantang lagi, disenggol lagi sama anggota DPR, dipertanyakan, boleh nggak itu Pak Mahfud mengeluarkan data-data itu ke publik, ke media, mengumumkan terkait temuan tindak pidana pencucian uang dan sebagainya gitu ya. Pak Mahfud ini semakin termotivasi. Semakin ditantang, Pak Mahfud itu akan semakin membuka gitu, karena di DPR kemudian terbuka lagi cerita baru bahwa ternyata ada 491 nama yang terlibat dalam kasus pencucian uang 349 triliun. Jadi nominalnya 349 triliun, yang terlibat 491 orang. Detail sekali. Jadi bagi saya gitu ya, untuk 491 orang ini, kalau Pak Mahfud nggak mau membuka lebih detail lagi, ya sebaiknya kalian diem aja. Karena semakin ditantang, semakin ngebuka itu. Semakin kalian merasa nggak percaya sama Pak Mahfud, semakin dibuka itu dikasih datanya. Ya karena ini soal harga diri gitu. Nggak mau lah Pak Mahfud dianggap bohong dan seterusnya.
Tapi saya juga ngerti posisi Ibu Sri Mulyani itu agak berat karena ini kan soal kepercayaan gitu. Kalau orang nggak percaya dengan Kementerian Keuangan kan agak bahaya. Makanya kemudian posisinya emang agak susah gitu. Saya nggak mau menyalahkan Ibu Sri Mulyani yang menjelaskan dengan sangat detail, yang sangat runut dan dengan bahasa-bahasa yang kadang susah untuk kita pahami oleh masyarakat awam gitu ya. Karena memang menjaga keseimbangan ini gitu. Jangan sampai kemudian orang jadi nggak percaya sama sekali sama Kementerian Keuangan, itu fatal nanti akibatnya gitu. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan Ibu Sri Mulyani itu sebenarnya ya adalah apa ya, keseimbangan aja gitu. Ibu Sri Mulyani nggak mau membuka semua kayaknya gitu. Karena kalau dibuka semua kayaknya bahaya nih. 491. Ya nggak tahu berapa orang yang di Kementerian Keuangan, bisa saja nggak semua Kementerian Keuangan gitu ya, ada yang aparat hukum dan pihak swasta. Tapi ya cukup banyak angka ini gitu, sehingga kalau di total 349 triliun total tindak pidana kemungkinan TPPU-nya gitu ya, itu kan artinya ada orang-orang seperti Rafael Alun berjumlah 491 orang. Sebanyak itu. Kebayang nggak itu gimana cara nyelesainnya? Jadi ya bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud hari ini itu karena kalian selama ini nantangin gitu, nggak percaya, akhirnya dibuka sekarang. Dan DPR itu menanyakan kan, sempat kayak menanyakan apakah Pak Mahfud ini punya niat tertentu gitu, kenapa membuka data ini sekarang gitu ya, kenapa nggak dari dulu-dulu? Ya maksudnya mungkin ini kan tahun politik dan sebagainya, dan jawaban Pak Mahfud itu logis sekali. Ya karena saya baru 3 tahun sebagai Menko. Logis gitu, nggak bisa dibantah. Terus Pak Mahfud juga dipertanyakan soal kewenangannya. Apa boleh Menko itu membuka data-data dari PPATK atau tindak pidana pencucian uang seperti ini katanya? Apa boleh? Apa punya kewenangan? Terus Pak Mahfud tuh jelasin. Tapi kemudian kan orang-orang DPR ini ketika nanya itu kayak polisi, kata Pak Mahfud. Saya baru jelasin, jawab dulu, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Saya jawab jelasin, boleh atau enggak? Ini kan kayak apa-apaan. Gak terima gitu ya. Terus kemudian Pak Mahfud menjelaskan dengan satu logika, cerita logis yang ini juga susah dibantah gitu. Karena menurut Pak Mahfud gitu ya, sesuatu yang tidak dilarang berarti boleh dilakukan. Dan kalau sesuatu yang boleh dilakukan, itu nggak perlu pasal, kata Pak Mahfud. Sama seperti misalkan saya mau minta pergi ke kamar mandi, izin ke Pak Beni gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Kalau boleh nggak punya pasal. Kalau boleh nggak perlu pasal. Kalau nggak boleh baru itu tanya pasalnya. Masa boleh aja ditanya pasalnya? Boleh ke kamar mandi? Boleh. Masa ya ditanya apa pasalnya? Ya nggak ada. Jadi dari logika-logika yang disampaikan oleh Pak Mahfud, saya jadi teringat dengan cerita Pak Habibie, Presiden Indonesia gitu ya, yang dulu juga sempat datang berkunjung ke Madura dan kemudian bertemu dengan santri. Dan beliau mengadakan kuis gitu, kuis pertanyaan berapa tinggi tiang bendera yang ada di sebelahnya gitu. Terus kemudian ada seorang santri naik manjat ke atas ngukur gitu pakai meteran. Sama Pak Habibie ditanya, kenapa harus diukur sampai ke atas? Kan bahaya katanya. Kenapa nggak diturunin aja dulu, terus kemudian diukur? Loh, kalau diturunin diukur, Pak, katanya, itu bukan tinggi, itu panjang. Kalau tinggi ya harus ke atas. Itu legendaris sekali ceritanya, dan itu dulu sempat dimuat di Jawa Pos. Gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud di DPR kemarin itu saya jadi teringat dengan cerita Pak Habibie gitu. Jadi jangankan seorang Mahfud MD gitu ya, yang memang seorang profesor sebagai guru guru besar hukum tata negara gitu ya, yang memang punya banyak pengalaman di MK gitu ya, dan sekarang menjadi Menko, yang memang secara logis itu pasti sangat banyak referensinya gitu. Bahkan Pak Habibie sekalipun ngadepin seorang santri itu nggak berkutik. Apalagi ini Pak Mahfud, profesor gitu. Gimana ceritanya? Dihadapi sama orang-orang anggota DPR yang emang selama ini kadang-kadang mereka cuma cuma banyak bicara aja. Tapi dari sini gitu ya, mungkin juga banyak orang yang nggak tahu bahwa di Madura itu memang saya juga nggak ngerti gitu ya. Logika orang Madura itu memang selalu menarik gitu. Selalu ajaib kadang-kadang. Saya juga kadang-kadang sebagai sesama orang Madura, kalau saya datang ke pasar misalkan beli beli buah, beli
ikan gitu ya. Kadang ketika melakukan transaksi itu saya menemukan satu logika-logika yang ajaib gitu. Yang susah untuk dibantah gitu. Misalkan, ini ada juga cerita legendaris orang Madura gitu ya. Tukang becak terus kemudian ditawar tuh. Pak, ke sana berapa katanya? 15.000. Oh, masa ke sana aja 15.000, Pak? Deket kok itu kelihatan. Oh, bulan juga kelihatan, Pak. Jadi logikanya itu ajaib memang gitu ya. Sama seperti saya pernah nawar ikan gitu ya. Wah, ini berapa gitu. Wah, kok mahal kok. Kalau mau murah ngambil sendiri di laut gitu ya. Terus mau jawab apa gitu ya. Jadi jangankan Pak Mahfud yang memang profesor, yang memang guru besar hukum tata negara gitu ya. Kalian kalau ngadepin tukang becak di Madura atau di pasar gitu ya, yang bukan profesor, belum tentu kalian menang itu kalau jawab, kalau debat-debat itu ya. Karena memang ada satu logika-logika yang saya juga nggak tahu, kayaknya ini warisan gitu. Bagi orang Madura itu punya satu logika yang kadang-kadang ajaib dan lucu sekali gitu. Dan itulah yang disampaikan sama Pak Mahfud gitu. Jadi bagi saya gitu ya, itu menjadi satu tambahan cerita legenda selain Pak Habibie dan tukang becak tadi gitu. Di mana Pak Mahfud menjawab anggota DPR terkait boleh tidaknya membocorkan atau memberikan data ini kepada publik gitu ya, terkait 349 triliun itu, dan kemudian dijawab dengan logika pasal toilet, pasal kamar mandi. Boleh nggak saya izin ke kamar mandi? Boleh. Apa pasalnya? Oh, nggak perlu ya. Tom banget di lain. Ini semoga menjadi satu cerita legendaris lagi dari Madura. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.